Mahasiswa yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya di pertemuan kuliah kali ini. Kuliah daring kali ini adalah kuliah dengan materi final atau materi terakhir sebelum nanti kita ujian akhir ya atau UAS. Nah, jadi ada dua pokok pembahasan yang akan saya sampaikan di kuliah daring kali ini, yaitu tentang pengujian hipotesis dan uji chi-square ya. Jadi kedua pengujian ini sebenarnya tentang hipotesis, cuman satu menggunakan nanti alat analisis atau rumusan Z ataupun T, yang satunya menggunakan chi kuadrat atau tulisannya chi square gitu ya. Oke, baiklah, karena ini adalah materi terakhir ya, nanti bisa kalian perhatikan dan mungkin juga soalnya akan salah satunya dari tentang pengujian hipotesis untuk di UAS nanti. Nah, tapi sebelum nanti kita UAS, saya akan berusaha membuat suatu pertemuan lagi yang dalam bentuk yang bisa langsung berinteraksi dengan Anda. Seperti waktu sebelum UTS saya gunakan kelas Zoom ya. Jadi di kelas Zoom itu saya akan sampaikan kisi-kisi soal UAS yang akan saya berikan ketika nanti UAS. Kalau tidak salah UAS itu mulai tanggal 29 Juni ya, mulai tanggal 29 Juni. Nah, mungkin minggu depan lah ya saya akan buat kelas untuk Zoom ya, masing-masing Anda nanti saya berikan kodenya ya. Mungkin jadwalnya sesuai dengan jadwal jam kuliah saja gitu ya. Atau kalau ada perubahan nanti kalian lihat di grup WA ya. Gitu aja. Baiklah, materi pertama adalah pengujian hipotesis. Ya, hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah sebenarnya salah satu langkah metode ilmiah dalam membuat kajian-kajian ilmiah ya. Salah satunya adalah pengujian hipotesis. Nah, biasanya kalau di skripsi itu ada ya, biasanya ada bagian yang di bab 2 umumnya itu ada uji hipotesis. Nah, tapi apakah semua skripsi perlu uji hipotesis sebenarnya? Sebenarnya ada pendapat juga yang mengatakan tidak. Nah, hipotesis ini biasanya kan digunakan untuk penelitian yang menggunakan alat analisis menggunakan statistika gitu ya, statistika. Nah, ketika dia menggunakan statistika, biasanya digunakan hipotesis. Tapi kalau penelitian Anda nanti bersifatnya deskriptif, ya deskriptif saya rasa ada pendapat yang mengatakan itu tidak perlu hipotesis gitu ya. Hanya karena kita hanya menggambarkan apa yang kita teliti ya. Berbeda dengan penelitian menggunakan statistik, biasanya kita akan menguji atau mencoba menarik kesimpulan kan dari suatu sampel untuk ditarik kesimpulan untuk mengambil keputusan di populasinya. Oke, sejarahnya hipotesis adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo. Ya, hupo itu lemah, ya, artinya lemah, dan tesis adalah teori atau proporsi. Sehingga hipotesis kalau digabungkan adalah pernyataan mengenai sesuatu yang harus diuji kebenarannya. Karena tadi sebenarnya lemah, maka harus diuji gitu ya. Jadi hupo tadi kan lemah. Jadi karena itu masih lemah maka perlu diuji. Ya, diuji. Nah, hipotesis ini biasanya pasti disampaikan setelah ada landasan teori biasanya gitu ya. Sehingga makanya kalau di skripsi itu biasanya ditaruh di bab 2. Ya, di bab 2 karena di bab 2 itu kan ada penelitian terdahulu biasanya, kemudian ada alat analisis lah gitu ya, gambaran tentang alat analisis atau teori-teori. Nah, maka setelah kita tahu teori, maka kita bisa membuat suatu hipotesis. Ya. Nah, jadi uji hipotesis adalah sebenarnya cabang statistika gitu ya, statistika inferensial. Inferensial ini apa? Inferensialnya kan mencoba mencari menarik kesimpulan populasi dari sampelnya, itu inferensial. Gitu. Ya. Jadi dan tujuan hipotesis adalah menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Nah, jadi kalau kita punya asumsi, kita menguji ini asumsi ini benar atau tidak menggunakan data-data yang sudah ada. Ya. Nah, pengambilan keputusan dalam uji hipotesis itu ada dua kesalahan, ya, kesalahan. Nah, kesalahan ada disebut sebagai tipe pertama atau type 1 error dan kesalahan tipe kedua atau type 2 error, ya. Kalau kesalahan tipe pertama ini, kesalahan yang berbuat apabila menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Ya, jadi kalau kita sebenarnya itu benar, umum terjadi gitu ya, kita sangkal gitu. Nah, itu yang disebut tipe pertama.
Nah, kemudian kesalahan tipe kedua, kesalahan yang berbuat apabila menerima hipotesis yang hakikatnya adalah salah. Jadi yang tadi kebagian satu benar kita anggap tidak kita tolak, yang satu yang salah tapi kita terima gitu ya. Gitu. Ini adalah type kedua. Nah, pengujian hipotesis gitu ya, itu biasanya perlu membuat dua pernyataan ya, pernyataan. Pertama pernyataan nol ya atau hipotesis nol. Jadi H0 atau HO gitu ya. Itu ya, yaitu pernyataan yang asumsikan bahwa benar kecuali ada bukti yang kuat membantahnya. Gitu. Misalnya contoh H0 adalah mu 1 sama dengan mu 2 ini kan rata-rata 1 sama dengan rata-rata kedua gitu ya. Jadi kita menganggap suatu sampel yang diteliti itu tuh punya rata-rata yang sama dengan yang terjadi pada umumnya, misalnya begitu. Ya, itu H0. Ya. Ataupun bisa lebih dari atau kurang dari, bisa, gitu ya, tergantung kasusnya, gitu ya. Nah, kemudian alternatif adalah nyatakan bila hipotesis 0 ditolak. Jadi kalau kita menolak H0 tadi, ya, yang kita asumsikan benar tadi itu ditolak, maka yang diterima adalah alternatifnya H1-nya atau juga disebut HA gitu ya. Ada yang menyebut juga HA. Gitu. Nah, dalam penentuan pengujian formulasi H0 dan H1 ya, kita perlu mengetahui jenis pengujian berdasarkan sisinya ya, sisi. Jadi ada pengujian itu ada satu sisi, ada dua sisi gitu ya kalau dalam statistika gitu. Karena apa? Karena akan terkait dengan cara bacanya nanti gitu ya, cara membacanya. Nah, pertama pengujian satu sisi ya, sisi. Misalnya sisi itu ada sisi kiri, sisi kanan ya. Jadi kalau gambarnya kan sebenarnya seperti ini nanti. Gitu ya. Gambarnya itu ini ya. Jadi ada suatu kurva normal begitu, bentuk kurva normal. Dibagi tengahnya itu 0, ada sisi kiri, ada sisi kanan gitu ya. Gitu. Nah, sisi kiri itu jika mu-nya lebih kecil daripada mu1 ya. Mu lebih kecil daripada mu1 gitu. Atau T hitungnya nanti lebih kecil daripada T tabelnya ya, minus T tabel. Nah, kemudian sisi kanan. Ya, sisi kanan itu bila mu-nya lebih besar daripada mu1 gitu. Dan pengujian dua sisi ya dua-duanya. Biasanya lambangnya itu kalau H0-nya sama dengan, yang di sini tidak sama dengan gitu ya. Yang di alternatifnya tidak sama dengan. Tapi kalau pengujian salah satu sisi itu menggunakan tanda ini, tanda lebih kurang atau lebih dari ya, lebih besar atau lebih kecil, biasanya digunakan untuk salah satu sisi. Tapi kalau dua sisi, tandanya di sini yang di alternatifnya adalah tidak sama dengan gitu ya, tidak sama dengan. Gitu. Nah, jadi di sini ya, kalau digambarkan dalam dalam gambar kurva normal ya. Kalau pengujian satu sisi tadi ya ini, yang sisi kiri ya, yang sisi kiri ini, sisi kanan yang ini ya. Jadi di sini. Nah, yang ditolak itu ya, kalau yang tidak diarsir itu adalah daerah diterima ya. Tapi kalau daerah yang ada bloknya sedikit ini, blok abu-abu sedikit ini adalah adalah daerah yang ditolak ya, ditolak. Oke, jadi itulah gambarnya ya. Jadi mana sisi kiri, mana sisi kanan, dan mana dua sisi. Nah, kalau di dalam tabel ya, jadi ada rumusnya gitu ya, rumus uji hipotesis ya. Nah, di sini ada misalnya menggunakan satu sampel. Nanti kita lihat salah satu contoh nanti biar biar lebih jelas ini penggunaannya bagaimana ya. Nah, di sini ada T, ada Z, ada T. Nah, Z ini digunakan apabila sampel besar. Sampel besar itu kalau beberapa minggu yang lalu kan sudah saya sampaikan, orang menganggap misalnya lebih dari 30 dan lebih itu adalah sampel besar. Tapi kalau T itu kalau sampelnya kurang dari 30, itu ada anggapan begitu gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus yang mana? Nah, ini ya gitu ya. Ya, jadi rumusan uji hipotesisnya begitu ya. Oke, ini rumusnya nanti kita lihat. Misalnya ini ya, langkah-langkahnya. Jadi untuk membuat uji hipotesis itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyusun uji hipotesis. Uji hipotesis itu
kita susun berdasarkan beberapa langkah gitu ya. Jadi pertama ada menentukan formulasi hipotesis 0 dan alternatifnya yang tadi dikatakan H0 dan H1 atau HO dan HA. Kemudian kedua kita tentukan taraf nyatanya. Ya, taraf nyatanya atau level of significance. Ini yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Umumnya dia alfa itu dalam satuannya adalah persen, ya, misalnya 5% nanti menjadi 0,05. Atau lebih teliti lagi alfa 1% atau menjadi 0,01 gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan nilai kritis tabelnya. Jadi dari tadi ada rumus Z dan T, kita nanti cari di nilai tabelnya, tabel Z maupun tabel T gitu ya. Itu berdasarkan taraf nyata yang kita gunakan tadi. Kemudian kita hitung nilai statistiknya. Jadi ada Z hitung, ada T hitungnya itu kita hitung. Nah, kemudian kita ambil keputusan, ya. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan antara nilai tabel dengan nilai yang sudah kita hitung. Gitu. Nah, misalnya ada contoh soal begini ya. Mesin baru berhasil memproduksi rata-rata 550 unit per jam. Ya, dalam waktu percobaan 8 jam. Jadi ada sebuah mesin baru dijalankan selama 8 jam, dia bisa memproduksi 550 unit. Nah, dengan simpangan baku 25 unit gitu ya. Kemudian mesin lama dia bisa dalam 8 jam juga percobaannya dia bisa menghasilkan rata-rata 500 unit tapi dengan simpangan baku hanya 20. Gitu, 20. Simpangannya hanya 20 ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah mesin baru lebih baik dari mesin lama gitu ya? Nah, kita gunakan langkah-langkah tadi. Yang pertama tadi kita ingin melihat bahwa sebenarnya harapan kita kan sebenarnya kan mesin baru itu hipotesis kita mesin baru pasti lebih bagus daripada mesin lama toh, ya. Jadi kita anggap itu kita tentukan formulasinya H0 H1-nya mu1 ya, yang satu kita anggap itu mesin baru dan mu2 mesin lama ya. H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Jadi antara mesin baru dan mesin lama tidak ada bedanya. Tapi H alternatifnya atau H1-nya adalah mesin baru itu rata-ratanya lebih bagus daripada mesin kedua. Mesin kedua itu ada mesin yang lama, ya. Itu jadi ada alternatif, ada H0-nya, ada H alternatifnya sudah kita tentukan. Kemudian langkah kedua menentukan taraf signifikan. Umumnya menggunakan alfa 5% ya atau 0,05. Ya, itu. Kemudian langkah berikutnya, nah karena tadi ini datanya dari 8 jam, jadi kan 8 jam itu kan N-nya istilahnya hanya 8 ya, 8. Jadi 8 itu kan lebih kecil daripada 30 sehingga menggunakan nanti rumusannya T gitu ya. Formulasinya menggunakan formulasi T yang dalam tabel rumus tadi kita pasti akan gunakan T gitu ya, tentang T. Bukan Z, jadi yang T ya. Nah, kita lihat dulu nilai kritisnya di tabel. Jadi kita perlu tabel nilai T di sini ya. Nilai T di sini. Gitu. Nah, ini tabel T ini Anda bisa download di di internet, ada gitu ya, ataupun di buku statistik biasanya lampiran di paling belakang. Nah, untuk menentukannya bagaimana? Kita membuat dulu menentukan tadi sudah tahu, kita akan pakai tabel T pertama. Kedua, kita tentukan derajat kebebasannya atau degree of freedom atau disingkat sebagai DF, nilai DF ini ya. Nah, DF ini rumusnya ya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. N1 itu adalah yang milik N1 jumlah jam untuk percobaan tadi kan ada 8 jam ya. Itu 8 jam punya mesin baru, N2 punya mesin lama itu 8 jam juga dikurangi dengan 2 ya. 2 ini apa? Karena tadi ada 2 mesin yang digunakan gitu ya, sehingga nanti 2. Gitu. Jadi dijumlahkan N1 tambah N2 kurang 2. 8 tambah 8, 16 kurangi 2, 14. Nah, jadi degree of freedom-nya adalah 14. Ya. Dengan alfa sudah kita tentukan tadi adalah 5%. Yang 5%. Nah, itu. Kemudian kita lihat, kita sudah punya alfa 5%, punya degree of freedom 14. Nah, degree of freedom itu biasanya merupakan baris ya. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ini adalah degree of freedom. DK ini derajat kebebasan, ya sama degree of freedom ya. Kita gunakan alfa yang tadi mintanya 5%. Oke, 5%.
Nah, 5% di contoh ini adalah pakai 0,05 dia. 0,05 tarik ke bawah hingga sampai di growth freedom-nya 14. Nah, ketemulah 2,145 ya. 2,145. Ya. Atau ada juga yang menggunakan di sini 1,761 kalau dia satu pihak kan gitu. Nah, sebenarnya ini kan saya mengambil contoh dari buku. Buku dia menggunakan yang detail, tapi kalau melihat tandanya ini harusnya kalau dia tanda satu sama lebih besar ya atau lebih kecil, berarti dia sebenarnya menggunakan satu sisi saja. Nah, kalau satu sisi berarti alfa 5%, Anda melihatnya yang di atas. Uji satu pihak 0,05 dan kita ambil di sini gitu ya. Itu hasilnya ada 1,761. Anda bisa catat gitu ya. Nah, misalnya saya catat di sini aja misalnya satu pihak ya. Sama dengan 1,761 itu satu pihak, saya catat satu pihak gitu ya. Satu sisi. Nah, saya buat satu sisi ya. Nah, jadi ini kita gunakan dasar angka ini ya, angka ini. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya ya adalah ini. Karena hipotesis menggunakan membandingkan dua sampel, maka uji hipotesis yang digunakan adalah dua sampel tetes. Nah, jadi ini ada dua sampel mesin baru sama sampel mesin lama. Ya. Sampel mesin baru, sampel mesin lama, berarti kita gunakan formula yang mana? Nah, ini ada dua sampel tetes. Nah, berarti yang ini. Nanti akan rumusnya akan ini yang kita gunakan. Ya, akan kita gunakan yang ini. Gitu. Itu ya, ini yang dua sampel tetes. Gitu. Nah, diketahui dulu mesin baru ya, X1 550, S1 tadi ini ya, simpangannya ya gitu ya, simpangannya. Kemudian N1-nya jumlah jam tadi 8, mesin lama ya. X2-nya 500, itu rata-rata rata-rata produksinya per jam 500 dengan simpangan 20 gitu. Dan waktu percobaannya 8 jam. Nah, kemudian rumus uji hipotesis dua sampel tes, silakan lihat tabel di atas, jadi menggunakan rumus yang ini gitu ya. Ini. Ya, Anda bisa masukkan semua datanya itu ke dalam itu, SP gitu ya. Ini ya. Hasilnya adalah kita mencari SP SP kuadratnya ya. Berarti kita cari dulu ini. Nih ya, SP kuadrat ini gitu ya. Simpangan baku sampel ya, simpangan baku sampel dari kedua sampel ya. Ini dimasukkan, rumusnya masukkan, N ini tentu nanti hasilnya adalah 88, N1 tadi adalah 8 gitu ya. Nah, kemudian untuk T ini X1 itu tadi 550, X2-nya adalah nanti ngisinya diisi dengan 500 ya. Tuh. Nah, min D0, kemudian SP-nya tadi ngambil dari ini ya, rumus SP tadi, seper N1 seper 8 tambah seper 8. Dengan degree freedom N1 tambah N2 dikurang 2 yang tadi sudah dirumuskan tadi gitu ya. Gitu. Nah, ini masukkan di sini rumusnya semua gitu ya. Gitu. Ya. Anda bisa coba hasilnya SP ya. Tadi kan SP kuadrat, kalau di sini kan rumusnya kan SP kuadrat. Kalau cari SP-nya berarti apa? Untuk nyari si ini berarti tadi SP-nya diakarkan saja gitu ya. Diakarkan 2, ini. Kemudian T hitung berarti Anda rumusnya rumus T. T ini adalah rumus T hitung gitu ya. Anda masukkan, ketemulah T hitungnya adalah 4,418 gitu ya. 4,418 ya. 4,418 gitu. Nah, T hitung ini ya ini saya buat koma aja penulisannya biar gitu ya. Biar sesuai dengan EED. Oke. Nah, T hitung adalah 4,418, sedangkan T tabel ya 2,145 itu kalau uji dua pihak, kalau uji satu pihak 1,761. Nah, kita gunakan saja ya terserah nanti mana yang mau dipakai. Sekarang kita masuk pada langkah pengambilan keputusan. Nah, langkah pengambilan keputusan tadi kan ini lihat dari hipotesisnya. Kalau mu1 lebih besar mu2 gitu ya. Atau yang ini T
hitung untuk 1 dengan lebih besar pada T hitung 2, maka ini H1 diterima, H0 ditolak gitu ya. Itu kita lihat. T hitung yang pertama ini 4,438 gitu ya. Gitu ya. Lebih besar daripada 2,145. Nah, berarti H0 ditolak karena yang diterima adalah alternatifnya karena memang betul lebih besar. Tapi kalau tadi sini T hitungnya lebih kecil ya, maka H0 diterima, H alternatif ditolak. Gitu. Nah, ini Anda bisa ganti juga dengan nilai 1,761 ya untuk uji satu pihak. Jadi tetap saja T hitungnya lebih besar daripada 1,761 dan H0 ditolak. Nah, H0 ditolak artinya apa? Berdasarkan pengujian hipotesis, mesin baru lebih baik daripada mesin lama, ya ta? Karena itu, kalau tadi hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan antara mesin baru dengan mesin lama. Tapi alternatifnya adalah mesin baru lebih bagus daripada mesin lama. Gitu. Nah, kesimpulannya tadi T hitungnya lebih besar pada T tabelnya. Berarti H0-nya ditolak dan H alternatifnya ya yaitu diterima. Ya, diterima. H alternatif diterima ya. Sehingga kesimpulannya pengujian hipotesis mengatakan kan gini, mesin baru lebih bagus daripada mesin lama. Nah, itu bisa diterima ya karena pengujiannya begini gitu ya. Nah, tapi tadi seandainya di sini lebih kecil daripada nilai yang di sebelah sini, maka H0 diterima, HA ditolak. Nanti tergantung tergantung hasil perhitungannya. Nah, untuk uji hipotesis nanti akan lanjut banyak dibicarakan di di statistik 2. Karena nanti di sana sekalian menggunakan software untuk mencari nilai T-nya ya. Kalau ini kan kita menggunakan rumus dan harus kita hitung sendiri gitu ya. Kalau nanti menggunakan software nanti sudah keluar T hitungnya sudah keluar, T tabelnya tinggal kita lihat di tabel. Ya, itu. Jadi ini sekilas tentang uji hipotesis ya, uji hipotesis. Nah, kita lanjut kedua yaitu tentang uji chi-square. Tulisannya chi-square, tapi bacanya chi. Chi itu chi bacanya ya. Chi-square. Nah, kegunaannya apa? Ya, jadi kegunaannya uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya, atau disebut sebagai coefficient of contingency. Nah, karakter chi-square adalah nilainya selalu positif, kemudian terdapat berapa keluarga distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan DK. DK itu derajat kebebasan juga gitu ya. 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Dan dia nilainya menjulurnya ke arah positif. Nah, chi-square punya rumus. Jadi, chi-square itu dilambangkan dengan X kuadrat. Gitu ya, X kuadrat chi-square. Itu rumusnya adalah penjumlahan dari FO min FE yang dikuadratkan dibagi FE. FO itu apa? Ya, FE dulu. FE adalah frekuensi yang diharapkan. FO adalah frekuensi yang diamati. Jadi kalau yang kita mengamati sesuatu pas objeknya itu kita amati, itu namanya FO, tapi yang diharapkan adalah FE. Ya, FE. Ekspektasi. Itu. E-nya expectation. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalau chi-square menggunakan rumus itu, ya. Nah, paling enak kita lihat contohnya gitu ya. Misalnya menguji kontingensi untuk seorang peneliti yang ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi, gitu ya. Jenis kelamin dengan hobi. Nah, misalnya ini ada jenis kelamin tentu laki-laki dan perempuan ya. Kalau yang di tengah-tengah nggak dijadikan penelitian. Laki-laki yang tentang olahraga. Pertama tentang olahraga nih, laki-laki suka 27, yang suka 27, yang perempuan 13. Tentang otomotif, laki-laki yang suka 35, yang perempuan 15. Kemudian ada penelitian lagi yang suka shopping. Nah, shopping. Laki-laki 33, perempuan 27. Nah, ini datanya agak lucu sebenarnya gitu ya. Gitu. Kok shopping banyak cowok gitu. Biasanya cewek suka shopping ya. Kemudian yang suka komputer, nah kebetulan sama, laki-laki 25 dan perempuan juga suka komputer sebanyak 25 orang data. Nah, si peneliti ingin melihat atau mencari apakah ada memang hubungan antara jenis kelamin
laki-laki dan perempuan tadi terhadap hobinya gitu ya. Terhadap hobinya apakah ada hubungan nih gitu ya. Gitu. Nah, ada langkah pengujiannya gitu ya. Pertama, tetap sama menentukan hipotesisnya gitu ya. Hipotesisnya. Hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, pertama ya, H0-nya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Itu yang pertama. Jadi nggak ada hubungannya deh. Pokoknya tentang kelamin dan jenis hobi. Itu sehingga dilambangkan dengan X sama dengan 0. 0 itu tidak ada hubungan ya. Yang alternatifnya kalau satu tidak ada hubungan berarti yang satunya ada hubungan kan. Nah, kalau tidak ada yang ada hubungan berarti tidak sama dengan 0 ya. X-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi berarti ada pengaruh atau hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Itu. Yang pertama tadi H0-nya tidak ada hubungan signifikan ya. Yang kedua adalah ada hubungan signifikan antara kelamin dan hobi. Oke, itu ya. Jadi data soalnya ini langkahnya pengujian tentukan hipotesisnya. Oke. Kemudian kita buat tabel kontingensi ya. Jadi kontingensinya itu dibuat tabel. Ya, tabel melihat bagaimana tadi hobi dengan jenis kelaminnya gitu ya. Nah, dibuat semacam ini. Jenis kelamin dibuat laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian ini adalah hobi-hobinya adalah olahraga, otomotif, shopping, komputer, dan totalnya gitu ya. Nah, laki-laki suka olahraga ada 27. Perempuan yang tadi suka olahraga ada 13. Anda bisa lihat datanya di sini gitu ya. Gitu. Itu terjemahkan dimasukkan dalam tabel-tabel ini ya. Sehingga jumlah laki-laki kalau di total itu ada 120, jumlah perempuan ada 80 yang dijadikan sampel penelitian gitu ya. Kemudian olahraga, yang suka olahraga, ya baik laki-laki maupun perempuan totalnya 40, otomotif 50, 60, 90, kita jumlahkan semua 200 totalnya. Oke, nah ini tabelnya sudah kita buat. Nah, tabel ini adalah sebenarnya tabel frekuensi yang kita amati gitu ya. Tabel F0 atau FO gitu ya. Nah, ini tabel FO-nya. Nah, rumusan tadi kita juga membutuhkan FE ya, ekspektasi gitu ya. Nah, itu dari tabel ini yang sudah jadi kita susun lagi gitu ya. Susun lagi nantinya menjadi sebuah tabel yang ini nanti. Tapi langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Jadi setelah membuat tabel kontingensi, kita langkah ketiga adalah mencari frekuensi yang diharapkan atau FE tadi ya. Nah, FE untuk setiap sel. Jadi ini kan ada 27, 13, 35, 15 ini adalah sel gitu ya. Nah, nanti kita ini 27 yang di sini adalah FO untuk laki-laki yang olahraga. Kemudian kita harus membuat tambahan lagi FE ya untuk laki-laki yang suka olahraga. Nah, gitu. Jadi ada tadi tambahan tabelnya. Kalau ini kan ada maka untuk olahraga ada F0, ada FE dan itu berbeda gitu ya hasilnya. Otomotif ada FO, itu yang kita amati tadi. Ada FE yang ekspektasinya dan seterusnya. Kita susun begini ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? FE untuk setiap sel, itu rumusnya adalah total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Ya. Misal, FE untuk sel pertama ya, sel pertama itu adalah yang ini, 27. Ya. 27 itu sel pertama. Ya. Mencari FE-nya bagaimana? Nanti kan berarti ada olahraga, ini F0, ini ada FE-nya. Ya. Gitu. Berarti sel pertama itu 120, ya, dikali total barisnya 120, kita lihat. Total baris pada F0 pertama adalah 120. Ya, ini 120, oke. Kemudian dikalikan total kolom. Total kolomnya pada baris pertama adalah 40, berarti ini, ya, 120 kali 40. Dibagikan total keseluruhan. Total keseluruhan ada yang pojok ini, 200. Nah, oke, berarti 120 kali 40 dibagi 200, hasilnya 24. Nah, 24 itu adalah FE untuk sel pertama atau untuk yang laki-laki suka olahraga. Nah, kita taruh di mana di sini? Di sini. 24 itu di sini. Gitu ya. Gitu. Di sini. Ya, jadi udah tahu kita ya. Itu FE. Nah, dan seterusnya sama. Kalau yang di sini 16 itu dari mana? Berarti 16 ini 80 dikalikan 40 dibagi 200 ya. Itu. Ya, jadi yang ini untuk yang 13 ini FO 13, FE-nya adalah ya 80 kali 40 gitu ya, bagi 200 kan gitu.
hasilnya 16. Nah, dijumlahkan ya 24 tambah 16 sama, harus sama gitu. Nah, ini dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Anda hitung semua gitu ya, Anda hitung semua. Oke. Setelah ketemu ini ya, tabel FE dalam tabel kontingensi gitu ya. Langkah selanjutnya kita menghitung chi-square kuadrat ya. Chi-square kuadrat. Ini kalau hitung berarti chi-square kuadrat hitung gitu tentunya ya. Dengan rumusan yang ini tadi gitu ya. F0 min FE yang dikuadratkan dibagi FE. Nah, untuk semuanya, jadi untuk tiap-tiap sel. Jadi ini kan ada ini olahraga ini laki-laki olahraga, perempuan olahraga, laki-laki otomotif, perempuan otomotif gitu ya. Nah, itu ada masukan. Untuk yang pertama ini berarti kan apa namanya? 27 kurang 24 dikuadratkan dibagi 24. Itu dari sini 27 ya, kurang 24 ya, 27 kurang 24 ya. 27 kurang 24 dibagi 20 dikuadratkan dulu bagi 24. Nah, itu yang rumusan ini ya. Dan seterusnya ditambahkan semuanya. Ditambahkan ketemulah ini hasilnya adalah 5,729. Jadi chi kuadrat hitungnya adalah 5,729. Nah, udah ketemu hitungnya berarti tinggal kita lanjutkan pada kriteria pengujiannya. Jika chi kuadrat hitung lebih kecil sama dengan x kuadrat tabel ya, dibandingkan dengan tabelnya tadi kan hitungnya sudah ketemu, tabelnya ya. Tabel belum kita cari, sebentar kita akan cari. Maka H0 diterima. Tapi kalau dia x kuadrat lebih chi kuadrat hitung gitu ya. Nilai chi kuadrat yang dihitung tadi lebih besar pada tabel, maka H0 ditolak dan alternatif diterima. Berarti tadi HA diterima berarti kan ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan hobi gitu ya. Oke. Itu. Nah, kemudian kita menentukan nilai chi kuadrat pada tabel. Jadi cari chi kuadrat tabel, kita gunakan alfa 5%. Itu sebenarnya ditentukan oleh peneliti tadi, tergantung keinginan peneliti. Kalau peneliti inginnya lebih teliti, berarti itu dikecilkan alfanya ya, gitu. Menjadi 1% misalnya. Tapi di sini standarnya biasanya umumnya menggunakan 5%. Nah, ini ya, ketemu 0,05, kita gunakan itu. Nah, degree of freedom, ya, degree of freedom untuk chi kuadrat itu rumusnya adalah baris dikurangi 1, ya. Jumlah baris dikurangi 1. Jadi dari tabel tadi kan ada jumlah baris, ada jumlah kolom gitu ya. Tabel kontingensi itu. Kurang 1 dikalikan kolom kurang 1. Nah, kita lihat dulu. Baris itu di sini ada laki-laki, perempuan. Ini barisnya ya. Totalnya nggak usah dihitung. Jadi hanya yang ini aja. Laki-laki dan perempuan. Ya, itu ada 1, 2. Berarti ada 2. Ini baris. Terus kolomnya apa? Ada olahraga, otomotif, shopping, komputer. Itu kan tadi kaitan yang mau kita cari kaitannya. Yang dihitung ini, total nggak usah dihitung gitu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kolomnya ada 4, barisnya ada 2 gitu ya. Itu. Baris berarti 2 kurang 1, 1. Kolomnya ada 4 kurang 1, 3. Jadi 3. Oke, degree of freedom-nya 3. Nah, sekarang kita gunakan tabel chi-square untuk mencari nilai ya, nilai chi-square tabelnya dengan alfa 0,05 dan degree of freedom 3. Nah, tabelnya chi-square semacam ini ya, Anda bisa juga download di internet ya. Degree of freedom tetap merupakan apa namanya? Merupakan baris gitu ya. Baris ini degree of freedom, kemudian kolom-kolom ini adalah apa namanya? Alfanya ya. Alfa tadi kita pakai 5% berarti 0,05 dengan degree of freedom 3. 3 berarti kita tarik ke sini 7,815. Berarti chi-square tabelnya adalah 7,85 ya. Di sini 7,85. Ya, ini tabelnya. Nah, kemudian kita coba kesimpulannya ya, cari kesimpulannya. Membandingkan nilai hitung dengan chi kuadrat tabel. Hitungnya adalah 5,729, chi kuadrat tabelnya 7,815. Nah, ternyata di sini yang hitung lebih kecil daripada tabelnya, toh. Nah, kalau yang chi kuadrat hitung lebih kecil daripada chi kuadrat tabel, berarti H0 yang diterima. Ya, Anda lihat tadi di hipotesisnya ya. Nah, ini ya. Kalau dia hitung lebih kecil daripada tabel, berarti H0 diterima. Nah, ini juga ternyata hitungnya lebih kecil daripada tabel, maka H0 diterima. Artinya,
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Nah, tuh jadi chi-square semacam ini gitu ya. Nanti di statistik 2 misalnya lebih diperdalam lagi. Nah, jadi ini ya, mahasiswa, jadi ada 2 materi tadi tentang uji hipotesis dan uji chi-square yang sebenarnya mirip gitu karena keduanya menggunakan hipotesis juga gitu. Cuman sedikit berbedanya karena kalau chi-square itu membandingkan 2 biasanya gitu ya. Membandingkan atau menguji hubungan ya pengaruh 2 variabel nominal gitu ya. Gitu. Jadi melihat hanya 2 saja. Oke, jadi saya rasa ini kuliah kita ya untuk materi terakhir sebelum UAS ya. Dan nanti saya akan sampaikan kisi-kisinya mungkin melalui Zoom ya, yang akan saya sampaikan nanti entah mungkin minggu depan gitu ya untuk apa namanya kita bisa Zoom ya sebelum ujian akhir semester dan saya bisa menyampaikan kira-kira apa kisi-kisi soal yang akan saya berikan di saat UAS. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila saat ini memang terus terang saya merasa juga kekurangan karena perkuliahan kita harus dalam daring dan juga edaran dari kampus kita harus daring sampai tanggal 30 Juni lagi. Ya, jadi mungkin ujiannya mungkin daring, saya juga kurang tahu. Yang jelas nanti tunggu saja pengumumannya. Dan terima kasih ya atas perhatian selama ini. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa lagi.